Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas FR soal SKB Guru SD Japanese tahun 2020, yaitu untuk profesional PPKN part 5. Oke, sekarang kita ke contoh soal FR-nya. Untuk soal yang pertama, seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran titik-titik: A. Kontekstual, B. Direct, C. Berbasis masalah, D. Kooperatif, atau E. Berbasis project. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Kooperatif. Kita lihat pembahasannya. Guru SD kelas 4 yang memulai pembelajaran dengan menyampaikan penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya ini menerapkan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PPKN mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 2. Di sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran, sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran, sedang sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah titik-titik: A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar, atau E. Kemampuan belajar. Ya, jawabannya adalah yang B. Pemahaman. Kita lihat pembahasannya. Variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Melalui penelitian akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model, media, pengembangan materi, dan atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 3. Selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan, merupakan pencerminan dari titik-titik: A. Kerelaan berkorban, B. Cinta tanah air, C. Sadar bernegara Indonesia, D. Sadar berbangsa Indonesia, atau E. Jati diri bangsa Indonesia. Ya, di sini jawabannya adalah yang B. Cinta tanah air. Kita lihat pembahasannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas, sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi di atas, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki. Jadi di sini jawabannya adalah yang B.
Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh titik-titik. A. Kesadaran warga negara itu sendiri yang tidak mengetahui bahwa perilakunya melanggar hak asasi manusia. B. UUD 1945 dan amandemen, Undang-Undang Lembaga Kepemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM. C. Kemauan politik atau politik will dari pemerintah yang sedang berkuasa. D. Hakim yang adil dalam memberikan keputusan. Atau E. Komnas HAM dan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Anti Kekerasan. Ya, jawabannya adalah yang B. UUD 1945 amandemen, Undang-Undang Lembaga Kepemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM. Di sini pembahasannya, upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, UUD 1945 dan amandemen terbentuknya undang-undang yang mengatur HAM. Di sini ada Kepres nomor 181/1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian UU nomor 39/1999 tentang HAM dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kemudian yang kedua, dibentuknya lembaga kepemerintahan yang menangani masalah HAM. Di sini ada Komnas HAM, KNPA, dan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yaitu pada UU nomor 27 tahun 2004. Kemudian yang terakhir, dibentuknya lembaga swadaya masyarakat yang memantau pelanggaran HAM. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 5. Bu Sarkas mengikuti rapat pemilihan ketua Dasawisma di RT-nya. Setelah mendengarkan arahan dari Ibu Ketua PKK, ada beberapa hal yang menurut pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka secara spontan, Bu Sarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan hati. Perilaku Bu Sarkas ini bertentangan dengan norma titik-titik. A. Sosial, B. Kesopanan, C. Hukum, D. Agama, atau E. Kesusilaan. Ya, jawabannya adalah yang B. Norma kesopanan. Di sini pembahasannya, kesopanan atau etika lebih berfokus pada perilaku sopan atau tidak sopan yang perlu dipertimbangkan dalam perilaku demokratis. Sebagai warga negara, hukum lebih berfokus pada aturan yang jelas sanksinya. Agama lebih berfokus pada perintah dan larangan yang sanksinya di akhirat. Kemudian, norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat yang didasari oleh beberapa hal, diantaranya kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku di masyarakat atau dalam masyarakat. Norma kesopanan juga disebut dengan norma etika, sopan santun, atau tata krama. Contoh-contoh soal kesopanan, yang pertama di sini yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Kemudian berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu, kemudian memakai pakaian yang pantas dan rapi, dan jangan berkata kasar dengan orang lain. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.